Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Muhammad Irsyad, NIM T2018-1077. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah yang diampu oleh Ibu Ulfa Dina Novienda MPD. Pada kesempatan kali ini, anggota kelompok terdiri dari Silvi Ardianti dengan NIM T2018-1058. Kemudian ada Ubaidillah Amin dengan NIM T2018-1071. Kemudian ada Anissa Alivia Ro'iyani dengan NIM T2018-1080. Kemudian ada Wardah dengan NIM T2018-1093. Kemudian ada Muhammad Dzulkifli dengan NIM T2018-1096, dan yang terakhir ada Zakiyatul Aini dengan NIM T2018-1099. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengembangkan indikator dan materi untuk pembelajaran fikih MI, yang kemudian di dalamnya ada beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian indikator, kemudian langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran fikih MI, kemudian ada langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran fikih MI, dan ada merumuskan indikator serta merumuskan materi. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini hingga akhir. Baiklah, kita akan membahas submateri yang pertama, yaitu pengertian indikator. Dalam buku yang ditulis oleh Ibu Mu'niah, indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang di dalamnya mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Yuni Purwanti, indikator merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gagasan bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka, dari kedua pengertian di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa indikator merupakan perilaku yang dapat dibuktikan secara terukur dengan cara melakukan observasi kepada peserta didik, sehingga dapat mewujudkan ketercapaian KD tertentu, yang kemudian menjadi acuan seorang guru dalam melakukan suatu penilaian pada mata pelajaran tertentu yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang di dalamnya terdapat aspek sikap, baik spiritual maupun sosial, kemudian aspek pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih. Kita akan membahas submateri yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM T2018-1093. Di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan indikator fikih MI, bagian langkah-langkah perumusan SK dan KD. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumuskan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Yang keempat, pada proses perumusan SK dan KD perlu memilih kata-kata kerja umum operasional berdasarkan level kompetensi pembelajaran.
Yang kelima, pada proses perumusan dan pengembangan KD, guru perlu memerlukan tingkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Penentuan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa juga perlu mempertimbangkan kemampuan awal siswa. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan kompetensi dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, rumusan KD harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Yang ketiga, rumusan KD harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli, NIM T 2018-1096. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Untuk yang saya jelaskan kali ini adalah langkah-langkah pengembangan indikator mata pelajaran fikih di madrasah. Jadi cara mengembangkan indikator sendiri, yang perlu dilakukan adalah kita harus mengembangkan standar kompetensi terlebih dahulu berdasarkan pemetaan standar. Artinya, sebelum kita melakukan pengembangan indikator, kita harus melakukan sebuah pemetaan di mana konsep dari pengembangan indikator itu sendiri nanti seperti apa. Jadi, sebelum menentukan langkah-langkahnya, kita harus membuat yang namanya peta konsep atau pemetaan standar kompetensi yang akan kita tetapkan nanti kepada siswa-siswi. Oke, untuk mekanisme pengembangan indikator itu sendiri, yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya, kita sebagai kita sebagai tenaga pendidik harus menganalisis berapa tingkatan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Artinya, menganalisis karakteristik. Jadi, kita sebagai tenaga pendidik harus menyurvei terlebih dahulu dan kemudian menganalisis bagaimana karakteristik dari mata pelajaran, kemudian peserta didik, karakteristiknya bagaimana, pasti memiliki potensi atau dalam kata lain daya tangkap dan kecerdasan yang berbeda-beda. Dan sekolah itu sendiri. Jadi di sekolah tersebut apakah termasuk sekolah yang memang SDM-nya itu SDM dari siswa itu sendiri benar-benar baik atau kurang. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menganalisis terlebih dahulu. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, yang ketiga ini nyambung dari yang kedua. Jadi kebutuhan dan potensi di setiap lembaga pendidikan itu pasti berbeda. Entah itu potensinya sangat baik atau kurang, dan juga kebutuhan dari pengembangan indikator ini sendiri seperti apa. Jadi kita harus menganalisisnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pengembangan indikator. Kemudian yang keempat, baru kita merumuskan indikator yang akan kita kembangkan. Dan yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Nah, setelah kita merumuskan indikator, kita harus menyusun yang namanya
indikator penilaian, indikator pencapaian. Seperti itu. Baik, dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Nah, artinya di sini, setiap KD itu kan memiliki standar kompetensi tersendiri. Nah, itu nanti kita kembangkan lagi menjadi beberapa indikator sekurang-kurangnya 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya, indikator-indikator yang sudah kita tetapkan tadi itu tertuang dalam kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Masih ingat kan kata kerja operasional itu apa saja? Nah, kemudian yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan kompetensi. Artinya, indikator yang dikembangkan ini harus sejalan dengan kompetensi yang ingin kita gunakan. Kemudian yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Jadi indikator ini harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan juga materi pembelajaran. Jadi harus nyambung. Jadi istilahnya itu tidak terkesan berbelit-belit. Kemudian yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran. Jadi indikator ini sebisa mungkin bisa mengakomodasi karakteristik mata pelajaran. Jadi indikator juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Bagaimana sih karakteristik yang dimiliki mata pembelajaran ini seperti apa? Jadi gitu. Nah, rumusan indikator sekurang-kurangnya harus mencakup 2 hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi, yang menjadi media pencapaian kompetensi. Nah, untuk unsur-unsur secara lengkap dikenal dengan unsur A, B, C, D. Yang pertama, A, audiens. Audiens ini adalah siswanya atau pembelajar yang akan belajar. Jadi audiens ini merupakan siswanya. Yang B, behavior. Behavior sendiri perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh pembelajar setelah selesai proses pembelajarannya. Jadi behavior ini adalah output dari pembelajar setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang C, condition adalah batasan yang dikenakan kepada pembelajar atau alat yang digunakan pembelajar saat mereka dites, bukan pada saat mereka belajar. Dan yang D, degree adalah tingkat keberhasilan pembelajar dalam mencapai perilaku tersebut. Jadi degree ini atau derajat adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, jika aspek keterampilan lebih menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus mencapai kemampuan keterampilan yang diinginkan. Klasifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita bahas yang kognitif. Kognitif ini ada 6. Yang pertama, knowledge, pengetahuan. Pengetahuan, di sini saya sebutkan contohnya sedikit saja. Contohnya yaitu mengidentifikasi, kemudian menyatakan, memberikan pendapat,
atau menuliskan. Jadi knowledge atau pengetahuan ini lebih kepada wawasan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, comprehension atau pemahaman. Nah, pemahaman ini ada beberapa macam, yaitu menerjemahkan, menggeneralisasikan, menyimpulkan, dan menjelaskan. Artinya, pemahaman ini merupakan pendalaman dari knowledge atau pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan dan pemahaman ini sudah matang, dilakukan yang namanya application atau penerapan. Penerapan ini seperti mengoperasikan, menghasilkan, mempersiapkan, seperti itu. Kemudian setelah melakukan penerapan, dilakukan yang namanya analisis, yaitu menguraikan atau membedakan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah menganalisis, yaitu sintesis, merumuskan, mengorganisasikan, dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi hampir sama dengan aplikasi. Bedanya jika sintesis ini mereka lebih mendalam. Seperti itu. Mendalamnya ini dalam bentuk apa? Jika aplikasi itu mereka hanya menerapkan apa yang sudah mereka pelajari, maka sintesis ini mereka merancang sendiri. Dari sesuatu yang mereka pelajari itu tadi, mereka itu merancang sendiri sebuah, entah itu sebuah penemuan, entah itu sebuah riset, seperti itu. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini yang menurut saya kebanyakan itu agak sulit untuk dilakukan, karena mengevaluasi ya menilai, entah itu mengkritisi, menafsirkan, itu. Karena menilai diri sendiri itu kan lebih sulit. Makanya evaluasi ini sebenarnya susah-susah gampang. Jadi kita benar-benar harus objektif dengan apa yang akan dievaluasi. Kemudian afektif. Yang pertama, receiving atau penerimaan. Contohnya bertanya, mengalokasikan, mempercayai. Jadi receiving atau penerimaan ini materi yang sudah kita sampaikan apakah dapat diterima dengan baik atau tidak kepada peserta didik. Itu. Yang kedua, responding. Entah itu menjawab, membaca, melaporkan. Jadi responding atau menanggapi ini hampir sama dengan penerimaan, hanya saja kalau menanggapi ini lebih kepada tanggapan. Jadi mereka setelah menerima, mereka baru mengemukakan pendapatnya, yaitu menanggapi dari apa yang sudah mereka terima sebelumnya. Yang ketiga, valuing atau penamaan nilai. Contohnya mengusulkan, melibatkan. Ya, kalau penamaan nilai ini setahu saya, mereka ini merespon atau menanggapi yang melakukan tanggapan. Jadi valuing atau penamaan nilai ini mereka menerima, mereka sudah menanggapi, tapi mereka punya pikiran sendiri, yaitu dengan cara salah satunya contohnya yaitu mengusulkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Seperti itu. Kemudian organization atau pengorganisasian.
Contohnya memverifikasi, menyatukan, menghubungkan, menyusun. Pengorganisasian ini mereka lebih ke memilih ya, memilih. Mereka kebanyakan diem, tapi diemnya mereka ini bukan mereka pasif. Mereka ini memfilter, menyaring apa yang mereka dapat, apa yang mereka terima. Mereka memang sudah menanggapi, tapi mereka memilih untuk istilahnya memendam, mengorganisasikan sendiri, menyatukan berbagai pendapat yang sudah dilontarkan oleh teman-temannya. Kemudian mereka menyaring sendiri, mengorganisasikan sendiri, seperti itu. Kemudian yang kelima, characterization atau karakterisasi. Menggunakan nilai-nilai sebagai pandangan hidup, mempertahankan nilai-nilai yang sudah diyakini. Jadi karakterisasi ini lebih kepada penanaman sikap dan moral kepada peserta didik. Kemudian psikomotorik, observing, pengamatan, melakukan sebuah riset, mengamati proses. Jadi observing ini lebih kepada melakukan sebuah proses pengamatan terhadap suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, initiation, peniruan. Nah, peniruan ini kita melatih siswa untuk mengubah atau membongkar sebuah struktur, kemudian membangun struktur itu kembali dengan cara mereka sendiri. Jadi menuntut kreativitas peserta didik. Kemudian yang ketiga, practicing atau pembiasaan. Membiasakan perilaku yang sudah dibentuknya. Kita sebagai guru atau tenaga pendidik harus bisa yang namanya melakukan practicing kepada peserta didiknya. Karena selain mengajar, kita dituntut untuk melakukan sebuah didikan atau memberikan sebuah contoh yang baik kepada siswa. Jadi misalnya jika ada satu siswa yang kurang baik, kita bisa melakukan practicing dengan cara kita dekati dia, kita tanyakan permasalahannya, kemudian kita berikan nasihat agar dia sekiranya bisa terbiasa dengan sifat yang baik setelah kita lakukan mediasi, seperti itu. Kemudian yang keempat, adapting atau penyesuaian, yaitu menyesuaikan model, mengembangkan model, dan menerapkan model. Artinya di sini adapting ini lebih kepada penyesuaian siswa terhadap materi yang sudah mereka terima sebelumnya. Jadi mereka itu bisa menyesuaikan beberapa model materi, model pembelajaran. Mereka itu bisa menyesuaikan sendiri, mengembangkan sendiri, dan menerapkan model pembelajaran sendiri. Jadi sangat menuntut sekali sebuah keaktifan siswa. Dan jadi di adapting ini, keaktifan siswa itu sangat-sangat dituntut, seperti itu. Kemudian indikator dapat dikatakan baik apabila konsisten dengan standar kompetensi. Artinya indikator dengan standar kompetensi ini berjalan dengan konsisten. Yang kedua, pastikan bisa dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, dapat diukur dengan jelas. Jadi evaluasinya itu jelas. Bentuk evaluasinya itu jelas. Yang ketiga. Untuk yang keempat, realistik. Realistik ini artinya dapat dipraktekkan, aktual, sehingga dapat dengan mudah untuk dipraktekkan oleh peserta didik. Yang kelima, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. Jadi indikator yang baik itu tidak memberatkan
beban pikiran peserta didik. Seperti itu. Yang terakhir, dapat dicapai dalam kurun waktu yang tersedia. Jadi indikator ini kita harus mengira-ngira, nutut enggak sampai akhir semester, nutut enggak sampai akhir tahun. Jadi indikator yang baik itu dapat dicapai dalam kurun waktu yang tepat, seperti itu. Jadi ya nyambung sama yang nomor 5, tidak memberatkan. Kalau misalnya terlalu memberatkan kan otomatis nanti kalau siswa ada yang tidak paham, pastinya kita harus mengulangi lagi, seperti itu. Jadi waktunya ya banyak yang terbuang. Sudah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia Royani, NIM T 2018-1080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Di sini saya kebagian yang bab prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, di mana ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Kenapa? Karena ketika prinsip-prinsip ini tidak diperhatikan, maka penyusunannya itu akan menjadi ngawur. Di sini itu untuk prinsip-prinsipnya itu ada 3, mohon maaf. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip konsistensi. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu prinsip relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau berkaitan dengan KD ataupun KI atau standar kompetensi. Jadi di sini itu guru itu tidak asal untuk membuat soal, tetapi harus memperhatikan KD-nya terlebih dahulu. Nggak asal ngawur membuat misalnya tentang ini, tapi nanti yang dibuat itu bukan seperti itu, melainkan ngawur. Yang kedua yaitu prinsip konsisten. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam juga. Jadi antara yang dikuasai siswa dan yang diajarkan itu sinkron, sama-sama 4 gitu. Untuk yang terakhir yaitu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup, memadai dalam membuat siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi materi yang kita ajarkan itu hendaknya cukup memadai dengan apa yang ada di kompetensi dasar tersebut gitu. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi sesuai dengan takarannya atau dengan porsinya. Jika terlalu banyak itu istilahnya itu nanti percuma juga, menjadi bosan. Yang pertama juga akan menjadi sia-sia karena mereka menganggapnya ini materi apa sih, kayak nggak sesuai dengan porsinya. Yang kedua, yang selanjutnya itu jika terlalu sedikit akan kurang membantu standar kompetensi. Jika sebaliknya, jika materi yang kita ajarkan ini sangatlah sedikit, juga percuma, kayak nggak masuk juga ke mereka ataupun tidak mencapai standar kompetensi, atau nilainya pun akan tidak bagus atau tidak sesuai. Sebaliknya, jika terlalu banyak, membuang-buang waktu, tenaga tidak perlu untuk mempelajarinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah Amin, NIM T 2018-1071. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran fikih. Kriteria pokok pemilihan materi pembelajaran fikih adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Dalam hal ini, langkah-langkah pemilihan materi ada 4, yaitu yang pertama, identifikasi aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setiap pembelajaran fikih, khususnya di materi pembelajaran fikih, memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berbeda, baik dari materi maupun dari cara pengajarnya. Materi yang bersifat fakta pun akan menuntun cara mengajar spesifik, misalnya dalam memberikan hafalan tentang mengenai doa-doa yang berkaitan dengan materi pembelajaran fikih di madrasah, khususnya bagi madrasah ibtidaiyah. Yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis materi diketahui bervariasi seperti materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan yang lainnya. Pada pembelajaran fikih yang bersifat prinsip dan prosedur akan lebih memilih dalam hal praktek, karena dengan menggunakan praktek, siswa lebih cepat dan tanggap untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Semisal dalam hal berwudu dan dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bahan ajar ini mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengacu pada kompetensi dasar ini, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memilih sumber pembelajaran. Sumber bahan pembelajaran ini dapat diperoleh dari banyak buku, yaitu kita bisa mencarinya dari bahan internet, dari buku ataupun jurnal, serta bisa wawancara pakar, dan juga banyak makalah dan jurnal yang bisa kita searching di Google. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakiatul Aini, NIMT 2018-1099. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang merumuskan indikator. Jadi dalam perumusan indikator itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah tuntutan kompetensi, yang mana dapat dilihat dari kata kerja yang digunakan dalam KD. Kemudian yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan juga sekolah. Kemudian hal yang terakhir yang harus juga dipertimbangkan itu adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan juga lingkungan atau daerah. Selanjutnya, dalam merumuskan indikator itu ada beberapa prinsip yang perlu dipahami. Yang pertama adalah teramati. Maksudnya adalah indikator yang dirumuskan itu harus merupakan sesuatu yang dapat diamati atau diobservasi oleh sang pendidik atau sang guru. Yang kedua itu adalah terukur. Maksudnya adalah indikator yang dirumuskan itu harus dapat diukur tingkatan ketercapaian kompetensinya. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah dapat dicapai. Maksudnya adalah indikator yang dirumuskan itu harus bisa dicapai oleh peserta didik. Jadi ketika merumuskan indikator itu, sang guru juga harus memperhatikan situasi dan kondisi peserta didiknya. Selanjutnya yang keempat itu adalah harus mewakili semua ranah. Maksudnya adalah indikator yang dirumuskan itu harus mencakup semua ranah kemampuan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lanjut yang ke nomor 5 yaitu banyaknya indikator penanda kompetensi. Jadi idealnya itu ada 3-6 jumlah indikator penandanya, dan tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik kompetensinya. Indikator penanda ini bisa dinilai dengan iya atau tidak, kemudian bisa atau tidak, mampu atau tidak, dan lain sebagainya. Prinsip yang terakhir adalah rumusan yang lengkap.
Jadi karena indikator itu adalah alat agar proses pembelajaran itu termonitor dan terevaluasi, maka penyusunannya itu harus lengkap. Contohnya, rumusan indikator menulis huruf. Ini masih belum sempurna. Agar menjadi indikator yang sempurna, maka harus dilengkapi, seperti menulis huruf yang dapat dibaca. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama adalah memahami KD. Jadi guru itu harus memahami apa saja kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kemudian yang kedua adalah buat uraian KD. Jadi KD-nya itu diuraikan dalam komponen-komponennya. Misalnya kompetensi yang ingin dicapai, kompetensi utamanya itu adalah menguraikan. Contoh KD-nya itu menguraikan pendapat pribadi tentang puasa misalnya. Jadi kompetensi utamanya itu adalah menguraikan. Jadi komponennya itu adalah menguraikan dan mengkomunikasikan pastinya, karena menguraikan pendapat pribadinya. Kalau misalkan secara tulis bisa menguraikan saja, tapi secara lisan bisa juga mengkomunikasikan begitu. Kemudian yang ketiga adalah susun spektrum kemampuan yang harus dikuasai. Jadi misalnya kita tadi komponennya itu adalah menguraikan. Maka spektrum kemampuannya itu adalah apakah siswa mampu menguraikan atau belum mampu menguraikan, begitu. Kemudian yang keempat adalah membuat indikator berjenjang. Maksudnya indikator berjenjang ini adalah harus ada tanda-tandanya dari ketercapaian kompetensinya. Misalnya kan tadi kita memilih menguraikan ya, menguraikan. Kemudian apakah mampu atau tidak mampu. Kemudian dijabarkan lagi. Jika mampu, apakah mampunya dia ini mampu menguraikan dengan lancar dan jelas, apakah mampu menguraikan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang menarik, dengan percaya diri, atau yang lain sebagainya. Jadi ada tanda-tanda yang lebih spesifik lagi, begitu. Di sini guru bisa menggunakan checklist ya. Jadi lebih memudahkan sang guru untuk mengetahui siswa yang telah mencapai KKM dengan siswa yang perlu perbaikan atau bimbingan ulang. Kemudian selanjutnya adalah jadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi yang telah dilakukan berdasarkan indikator tadi akan diperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda pastinya. Maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajarannya, khususnya kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Misalnya, siswa itu belum mampu menguraikan pendapat pribadinya tentang puasa dengan lancar dan jelas. Maka guru harus mendampingi dan membimbing siswa tersebut agar mereka itu terbiasa menguraikan pendapat pribadi mereka tentang puasa dengan lancar dan jelas. Begitu. Kemudian langkah yang terakhir adalah konsisten pada kompetensi, bukan angka. Jadi kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Bukan capaian angka ya, tapi capaian kompetensi. Jadi guru itu harus fokus pada capaian kompetensi peserta didik. Dan dari capaian kompetensi inilah kemudian dikonversi ke angka. Jadilah KKM itu sesuai dengan bobot nilai. Begitu.
Agar tidak membingungkan saat menyusun indikator, ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa hal yang terpenting dalam indikator itu adalah ada atau tidaknya kemampuan dalam diri peserta didik. Kemudian jika diyakini ada, maka perlu ada tanda lanjutan. Apakah kemampuan itu rendah atau tinggi? Apakah kompleks atau sederhana? Apakah besar atau kecil? Dan seterusnya. Jadi harus ada tanda lanjutannya. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Ardianti, NIM T 2018-1058. Saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang rumusan materi. Dalam merumuskan materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan observasi kepada peserta didik. Nah, dengan melakukan observasi ini dapat mewujudkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan seorang guru dalam melakukan suatu penilaian. Yang kedua yaitu melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan indikator. Dengan cara menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah, menganalisis kebutuhan dan potensi, merumuskan indikator dan mengembangkan indikator penilaian. Yang ketiga yaitu memperhatikan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar. Prinsip-prinsipnya yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang keempat yaitu memperhatikan langkah-langkah pemilihan bahan ajar, yaitu dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih sumber pembelajaran. Yang kelima yaitu menyusun indikator kompetensi. Dalam menyusun indikator kompetensi, ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Yang pertama yaitu teramati, yang kedua terukur, yang ketiga dapat dicapai, dan mewakili semua ramah, banyaknya indikator penanda kompetensi, dan rumusan yang lengkap. Yang terakhir yaitu merumuskan indikator. Merumuskan indikator dengan cara memahami KD, membuat uraian KD, menyusun spektrum kemampuan yang harus dikuasai, menyusun indikator berjenjang, menjadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran, dan mengkonsistensikan pada kompetensi bukan angka. Agar tidak membingungkan dalam menyusun indikator, harus dipahami bahwa yang terpenting dari sebuah indikator adalah menunjukkan ada atau tidaknya kemampuan dalam peserta didik, dalam diri peserta didik. Nah, jika dapat diyakini ada, maka kita tindak lanjuti dengan melihat kemampuan itu rendah atau tinggi. Kemudian ke tingkat selanjutnya melihat sederhana atau kompleks, kecil atau besar, dan berbagai tingkatan lain sesuai tuntutan pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.